Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Muhammad Raf Hamzani. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Penasaran kan? Tapi sebelum itu, kawan-kawan udah pada makan belum? Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, dan selalu jaga kesehatan ya. Karena di musim sekarang ini kan lagi banyak musibah-musibah seperti hujan, bencana atau yang lain, banyak yang sakit. Tapi selalu jaga kesehatan ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Tapi sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bareng-bareng. Yuk kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk kita masuk ke materi beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang mulia, tidak dapat diraba oleh tangan dan tercipta dari cahaya. Malaikat disebut makhluk yang mulia karena mereka tidak pernah melakukan maksiat dan senantiasa taat kepada Allah. Malaikat tidak dapat diraba oleh tangan karena tercipta dari cahaya. Sebagaimana cahaya lainnya yang hanya bisa dilihat tanpa bisa diraba. Meskipun begitu, malaikat mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk menjelma menjadi bentuk-bentuk yang indah dan mempunyai kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Cermati ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Makna beriman kepada malaikat Allah. Rukun iman yaitu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rukun iman harus wajib dimiliki oleh seorang muslim. Ada terdapat 6 rukun iman. Kawan-kawan tahu nggak? Apa yang pertama? Nah, yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Tetapi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat Allah yaitu yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga,
Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Nah, kawan-kawan, saya mau nanya ke kawan-kawan, udah ada yang tahu tentang malaikat Allah dan tugas-tugasnya? Kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng dan kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup terompet sangkakala ketika hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar, tugasnya menanyai orang yang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Malaikat Nakir, yang keenam, menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh, malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal kebaikan. Yang kedelapan, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal keburukan. Yang kesembilan, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nah, itu kawan-kawan, 10 nama malaikat dan beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat berbentuk besar dan bersayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikah rasulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Contohnya, saya akan mengambil yaitu malaikat Jibril misalnya. Ia memiliki 600 sayap, satu sayapnya saja dapat memenuhi ufuk timur sampai barat. Dijelaskan pula dalam sebuah hadis bahwa di antara malaikat-malaikat hamalatul arsy, pembawa arsy, ada yang jarak antara daun telinga sampai pundaknya ditempuh selama 700 tahun perjalanan dengan kecepatan burung yang terbang cepat. Masya Allah sekali ya kawan-kawan. Yang kedua, malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Mereka tidak makan, minum, tidur, nikah, dan berkerumunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menanamkan malaikat itu dengan nama perempuan. Menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga,
gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para sahabat atau saudara, dan sholat berjamaah. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Yang pertama, suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Terima kasih kawan-kawan, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di lain waktu ya. Wallahul muwafiq ila aqmawit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.